di Ibu Investor beserta tim manajemen Kosdeal.id. Terima kasih atas waktu dan kesempatan untuk hadir pada meeting kali ini. Oke, sebelum membahas lebih lanjut mengenai operasional, pemasaran, dan juga keuangan, izinkan saya terlebih dahulu untuk menjelaskan mengapa kami percaya bahwa bisnis Kosdeal.id itu memiliki peluang yang besar untuk berkembang. Nah, dapat kita ketahui, setiap tahunnya ribuan mahasiswa memasuki lingkungan kampus dan juga membutuhkan berbagai perlengkapan seperti meja, kasur, lemari, hingga peralatan yang mendukung lainnya. Tetapi di sisi lain terdapat mahasiswa tingkat akhir maupun penghuni kos yang pindah dan memiliki barang yang layak pakai tetapi kesulitan untuk menjualnya dengan aman dan cepat. Melihat kondisi tersebut, kami menemukan adanya celah pasar yang belum dimanfaatkan secara optimal. Marketplace yang saat ini masih bersifat umum, sementara kebutuhan mahasiswa itu memiliki karakteristik yang lebih spesifik, seperti harganya yang terjangkau, kualitasnya yang terjamin, serta transaksi yang aman dan juga praktis. Nah, melalui riset yang telah kami lakukan, kami menemukan bahwa lebih dari 50% responden itu memiliki minat terhadap marketplace khususnya kebutuhan anak kos. Nah, di sebagian besar itu mereka mengutamakan kualitas barang serta kemudahan layanan untuk bertransaksi. Hal ini dapat menunjukkan bahwa kebutuhan pasar itu sudah terbentuk sejak dahulu, tetapi belum memiliki adanya potensi untuk terus berkembang. Nah, oleh karena itu, Kosdeal.id itu hadir sebagai marketplace yang berfokus pada kebutuhan mahasiswa dengan menawarkan barang bekas serta yang terverifikasi. Nah, harganya terjangkau dan layanan pendukung yang dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna. Untuk penjelasan selanjutnya mengenai operasional, keuangan, dan juga pemasaran itu akan dijelaskan oleh tim saya sendiri. Baiklah, saya akan menjelaskan untuk bagian keuangan. Yang pertama itu ada kebutuhan dana yang terdiri dari investasi awal, perangkat keras, next, biaya operasional bulanan dan biaya variabel, dan total kebutuhan dana itu sekitar Rp172.050.000. Next. Kemudian ada di laporan laba rugi yang dapat kita simpulkan dari hasil perhitungan ini, pendapatan naik dari 145,8 juta menjadi 201,2 juta di tahun ketiga, dan laba bersih naik dari 15,88 juta menjadi 48,19 juta, sehingga margin laba meningkat dari 10,9% di tahun pertama menjadi 24% di tahun ketiga. Next. Kemudian dapat kita lihat NPV di dalam rupiahnya sekitar Rp32.813.686 dengan IRR 45,6%, sehingga payback periodnya dapat dicapai dalam 2 tahun. Baiklah, saya sebagai manajer operasional di sini akan menjelaskan bagaimana sih sistematika dari operasional nantinya. Nah, bisa dilihat dari gambar yang di sini kita sebenarnya udah bikin ya. Jadi 3 section. Yang pertama dari POV penjual, transaksi, dan juga pengirimannya nantinya. Di section pendaftaran dan kualitas, kita pertama adalah penguploadan barang dan verifikasi awal. Nah, selanjutnya masuk ke dalam quality check barang. Nah, di mana quality check ini kita bekerjanya 1-2 hari tergantung nanti barangnya berapa banyak. Dan langsung nanti masuk ke tahap listing, dan selanjutnya masuk ke section kedua yaitu penjemputan, di mana nanti ini POV-nya adalah pembeli. Jadi pembeli akan membeli barang atau memesan dan kemudian masuk ke tahap pembayaran. Dan pembayarannya ini kita bisa QRIS, M-Banking juga bisa, ataupun Briling nantinya juga. Dan kemudian kurir akan mengambil barang yang akan dibelinya itu nanti, dan langsung kita masuk kepada section yang ketiga, itu adalah pengiriman. Pengiriman nanti diantar oleh kurirnya, nah nanti barangnya akan diterima oleh pembeli karena nanti bakal diantar. Dan setelah itu, nanti setelah barangnya didapatkan oleh pembeli, kemudian adalah konfirmasi dan penerimaan. Dan selanjutnya adalah bagi penjual nantinya akan mendapatkan pencairan dananya tersebut. Oke, boleh next. Nah, akan tetapi dari segala operasional nantinya tentunya ada beberapa hal yang harus di-highlight dan strategi dari operasional nantinya ke depannya. Perlu diketahui kita memakai target rantai pasok di mana kita menargetkan sekitar 10-20 barang per harinya dengan target penjualan 5-10 per harinya. Nah, kemudian yang perlu di-highlight juga di sini karena kita targetnya adalah mahasiswa, maka dari itu Maret sampai April dan September dan Oktober itu dapat dikatakan sebagai awal semester, di mana itu supply chain-nya masih banyak-banyaknya ya, barang antara barang masuk dan mahasiswa yang pindah kos dan mahasiswa baru itu banyak yang datang. Dan kemudian
pada bulan Juni dan Juli sampai Desember dan Januari itu dimana dapat dikatakan sebagai akhir semester, dimana pasokan barang kita tuh dapat dikatakan dan diasumsikan itu lumayan banyak karena banyak mahasiswa akhir yang pengen ngejual barangnya ya. Lanjut kita masuk pada SOP kualitas ketat. Nah, di mana kita juga menyediakan QC nantinya akan mengecek barang sekitar 70-80% barang yang lolos dan dapat diperjualbelikan nantinya. Nah, sekiranya segitu dari operasional untuk jangka panjang nantinya. Baiklah, pemasaran costdeal.id, strategi kami berfokus pada mahasiswa sebagai target utama. Promosi dilakukan melalui media sosial seperti Instagram dan TikTok, serta kerjasama dengan BEM, Himpunan Mahasiswa, dan UKM untuk memperkenalkan costdeal.id melalui kegiatan kampus dan program promo khusus mahasiswa. Selain itu, kami menjalankan program referral dan promo pengguna baru untuk meningkatkan jumlah pengguna. Untuk menjaga kepercayaan pelanggan, kami menerapkan verifikasi penjual dan quality check barang. Dengan strategi tersebut, kami optimis costdeal.id dapat menjadi platform pilihan utama mahasiswa untuk membeli dan menjual perlengkapan kos. Baik, menarik sekali ya bisnisnya, apalagi bisnis ini belum ada di Padang ya. Mungkin boleh apresiasi dulu buat kita. Dan dari proposal yang sudah saya baca, mungkin ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan. Yang pertama tuh, bagaimana jika transaksi ini hanya mencapai 70% dari target yang diproyeksikan? Terima kasih untuk pertanyaannya, investor. Sebenarnya untuk skenario ini telah kami pikirkan mata-mata melalui analisis sensitivitas. Jika transaksi hanya mencapai sekitar 70% dari target, pendapatan perusahaan memang akan menurun dibandingkan proyeksi awal. Namun, karena sebagian besar bisnis kami tidak memiliki beban aset yang besar, perusahaan masih dapat berinteraksi dengan melakukan penyesuaian biaya promosi dan operasional. Jadi fokus utama kami adalah menjaga arus kas tetap positif sambil meningkatkan akuisisi penggunaan secara bertahap. Mungkin saya mau bertanya lagi, bagaimana proses quality check dan verifikasi barang dilakukan? Oke, baik. Sebelumnya terima kasih investor karena ini sebenarnya pertanyaan cukup menarik ya. Kalau untuk proses quality check itu karena kita udah punya visi juga, jadi kita sebenarnya ada 2 tahap, digital dan fisik juga. Jadi sebelum barang itu benar-benar untuk di listing, di posting atau di upload, itu nanti bakalan ada list terlebih dahulu untuk pengisian bagaimana sih foto produk keaslian dari foto produk tersebut. Jadi kita menyiapkan, kita meng-SOP-kan kalau misalnya dari 4 sisi, atas, bawah, kiri, dan kanan. Nah, nantinya yang akan bekerja itu adalah visi selama 1-2 hari, di mana produk yang layak untuk diupload itu adalah sekitar 70-85%-nya nantinya. Maka dari itu adalah salah satu bentuk SOP dan quality check yang akan nanti dilaksanakan untuk costdeal ini. Berarti sangat detail ya quality Iya, check-nya. benar, iya. Jadi barang-barangnya mungkin dipastikan layak gitu. Untuk layak dijual, jadi tidak ada miss nanti di barangnya ataupun nanti dari penjualnya. Mungkin saya mau bertanya, ini tuh udah di penghujung ya. Jadi apa jaminan bahwa model bisnis ini tuh dapat berkelanjutan dalam jangka panjang? Baik Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Berkelanjutan. Nah, di mana kami percaya pada model bisnis costdeal.id itu sangat memiliki fondasi yang kuat untuk berkembang secara berkelanjutan dalam jangka panjang karena ini didukung oleh kebutuhan pasar yang terus ada serta model operasional yang efisien dan juga peluang pertumbuhan yang sangat luas. Nah, yang pertama itu ada kebutuhan pasar yang kami layani itu bersifat berulang. Setiap tahunnya selalu ada mahasiswa baru yang membutuhkan perlengkapan kos dengan harga yang terjangkau. Sementara ada mahasiswa tingkat akhir atau penghuni kos yang ingin menjual barang yang masih layak pakai. Artinya, permintaan dan juga penawaran akan terus ada dari tahun ke tahun. Nah, poin kedua itu adanya model pendapatan kami berbasis komisi transaksi. Sehingga kami tidak perlu menanggung risiko stok barang yang besar, yang membuat operasional bisnis itu menjadi lebih efisien serta fleksibel dan untuk berkembang. Nah, poin ketiga, kami tidak hanya menawarkan manfaat ekonomi bagi penggunanya, tetapi juga mendorong bagaimana penggunaan kembali barang yang masih layak pakai. Sehingga nilai ini akan menjadi relevan dengan tren masyarakat yang mulai lebih peduli terhadap efisiensi dan juga keberlanjutan.
Nah, selain itu, kami juga adanya peluang pertumbuhan bisnis yang sangat masih luas. Saat ini kami juga berfokus pembangunan basis pengguna di kalangan mahasiswa Kota Padang. Setelah model bisnis ini terbukti berjalan dengan baik, maka konsep yang sama dapat direplikasikan ke kampus-kampus lain yang ada di Sumatera Barat maupun kota pendidikan lainnya. Kami juga melihat bahwa peluang perkembangan pelayanan tambahan seperti jasa pindahan kos, penyimpanan barang sementara, dan berbagai layanan pendukung mahasiswa lainnya. Oleh karena itu, kami percaya bahwa Kosdeal.id tidak hanya memiliki peluang untuk bertahan dalam jangka panjang, tetapi juga memiliki ruang pertumbuhan yang sangat besar seiring dengan berkembangnya kebutuhan mahasiswa dan juga perluasan pasar yang kami layani. Nah, kami percaya bahwa bisnis ini memiliki peluang yang menjanjikan karena ini didukung oleh kebutuhan yang terus berulang setiap tahunnya, target pasar yang juga jelas, serta model bisnis yang dapat dikembangkan ke berbagai kampus dan kota lainnya di masa depan. Dengan demikian, kami yakin bahwa bisnis ini dapat berjalan secara berkelanjutan. Menurut kami begitu. Saya tertarik berinvestasi di bisnis ini. Mungkin saya langsung aja ya ke tangan persetujuan saya untuk berinvestasi di sini. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih atas ibu investor telah hadir pada meeting internal kali ini. Semoga dengan kerjasama yang telah kita lakukan, kita dapat berjalan lebih lancar lagi untuk kedepannya, sehingga kita akan terus bekerja sama. Terima kasih ya, Bu. Cukup menarik ya Bu untuk dipajang ya. Oke, boleh kita berfoto dulu ya Bu. Oke, guys, formal dulu. 1, 2, 3. Oke, boleh jabat tangan sekali. 1, 2, 3. Oke. Oke, baik. Terima kasih banyak ya, Bu, telah mau berinvestasi di perusahaan kami ya, Bu. Ya semoga kerjasama kita berjalan lancar dan berkelanjutan ya Bu. Bu. Ya, Bu. Mari, Bu.